Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 Etik 25 pada hari ini akan mempresentasikan materi dengan tema Etika dalam Kesehatan Digital dan Kecerdasan Buatan yang berjudul Pemanfaatan Robot di Bidang Kesehatan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Jennifer Ende Bernadette Opusunggu dengan NIM 121241196 dan rekan saya Sandy Sandinia Gasi dengan NIM 151241197. Saya Zara Amelia Nurhamidah dengan NIM 151241195. Saya Aisyah Fadhirami dengan NIM 191214004. Saya Syara Asin Rosana dengan NIM 132241081. Saya Dul Hasana dengan NIM 162411006. Saya Cistin Aurelia dengan NIM 161241107. Saya Alfian Najwa dengan NIM 41424188. Saya Devindra Yoga dengan NIM 41324161. Saya Ahmad Bilal Maulana dengan NIM 4142411085. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai pendahuluan, kajian pustaka, pembahasan yang kemudian diikuti oleh studi kasus, dan terakhir kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan, latar belakang, sejalan dengan perkembangan teknologi, perkembangan di bidang kesehatan, dan kedokteran juga berkembang sangat pesat. Dunia kedokteran sekarang mulai memanfaatkan teknologi dan metode-metode baru untuk menyelesaikan suatu masalah, salah satunya dengan AI. Salah satu contoh metode baru yang sudah bisa digunakan adalah metode robotic surgery atau operasi robotik. Etika dalam kesehatan digital. Etika kesehatan digital adalah serangkaian pertimbangan etis yang perlu dipertimbangkan dalam praktik perawatan kesehatan digital. Etika kesehatan digital bertujuan untuk memastikan bahwa perawatan kesehatan yang dilakukan bertanggung jawab dan berpusat pada pasien. Etik menjadi pertimbangan penting pada komunikasi dan promosi kesehatan. Promosi kesehatan bertujuan memengaruhi pandangan, kepercayaan, preferensi masyarakat, norma sosial, dan gaya hidup. Lalu selanjutnya ada mengenai kecerdasan buatan. Menurut A.A. Simon tahun 87, kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu yang dalam pandangan manusia disebut cerdas. Salah satu contoh kecerdasan buatan pada bidang kesehatan adalah robotic surgery. Metode bedah atau operasi yang dilakukan dengan bantuan komputer dan lengan robot. Ini merupakan salah satu bentuk dari perkembangan teknologi di dunia kedokteran yang memanfaatkan tindakan presisi dan stabilitas mekanis. Terdapat banyak keuntungan yang bisa didapatkan dengan operasi sistem robotik daripada metode operasi lainnya. Hal ini karena gerakan dari robot dianggap lebih stabil apabila dibandingkan dengan tangan manusia. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN melalui Pusat Riset Elektronika PRE melakukan penelitian terkait telesurgical system yang merupakan teknologi jarak jauh untuk melakukan operasi bedah dengan menggunakan robot atau sistem yang dikendalikan dengan jarak jauh oleh seorang ahli bedah. Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang kedokteran, operasi robotik menjadi salah satu prosedur operasi yang semakin digemari. Dengan operasi robotik, waktu operasi serta penyembuhan dan luka yang ditinggalkan semakin sedikit. Namun, sebuah studi yang dilakukan oleh peneliti dari University of Illinois at Urbana-Champaign menyebutkan bahwa setidaknya ada 1,7 juta tindakan operasi robot sejak pertama kali digunakan pada tahun 2000 hingga tahun 2013. Dari 1,7 juta tindakan operasi tersebut ada setidaknya 144 kematian, 1.391 kasus cedera, dan 8.061 kerusakan alat yang terjadi. Bahkan menurut peneliti, bisa jadi angka sebenarnya lebih besar daripada angka yang ditemukan karena semakin meningkatnya minat operasi robotik di seluruh belahan dunia. Kematian dan cedera yang dialami pasien sebagian besar bukan karena kesalahan sistem, melainkan pengoperasian alat yang tidak sempurna oleh dokter. Selain itu, terdapat pula kasus alat serta yang tertinggal di dalam tubuh pasien. Mereka juga mengatakan penelitian ini tidak dilakukan dengan hati-hati, mengingat para peneliti tidak memasukkan data soal kelompok kontrol yang tidak melakukan operasi robotik, termasuk operasi terbuka atau operasi minimal invasi lainnya.
Di Indonesia sendiri, teknologi operasi robotik sudah dilakukan di beberapa rumah sakit. Salah satunya adalah Rumah Sakit Bunda Jakarta. Dr. Sita Arumi, salah satu dokter dari tim Advanced Robotic and Minimally Invasive Surgery di Rumah Sakit Bunda Jakarta, mengatakan bahwa populasi Rumah Sakit Bunda sebagai rumah sakit ibu dan anak membuat banyak kasus operasi yang ditangani berkisar di masalah kandungan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Seiring terus berkembangnya teknologi, hubungan simbiosis antara robotika, kecerdasan buatan, dan perawatan kesehatan menjanjikan peningkatan hasil pasien, peningkatan kualitas hidup, dan paradigma yang dirancang ulang untuk layanan medis dan rehabilitasi. Perjalanan menuju tren saat ini dalam robotika perawatan kesehatan mengundang kita untuk merangkul potensi inovasi teknologi dalam membentuk kembali masa depan pemberian layanan kesehatan. Sekian presentasi dari kami kelompok 4 Etik 25. Terima kasih. Wassalamualaikum